Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-41 kali ini, kita akan membicarakan hal baru yang jarang orang tahu tentang bentuk ini. Bentuk apa? Kita pakai bentuk ing lagi. Bentuk ing, yes, tapi bukan sedang, bukan gerund, bukan participle. Lah terus bentuk apa ya? Ini namanya, we call it simultaneous work, yaitu pekerjaan serentak. Nah, teman-teman, saya akan membuat teman-teman berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Itulah memang ciri-ciri dari Young English School. Saya akan menginspirasi teman-teman agar bahasa Inggrisnya, pengetahuannya makin lama makin baik. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain apabila dirasa perlu, dan bisa bertanya lagi atau memberi masukan ke saya di bagian komen. Well, my friends, please get ready. We will talk about a new thing from Yongki English School. Video ke-41. Another use of ing form. Ya, ini pemakaian yang lain dari bentuk ing. Nah, kita menyebutnya simultaneous work, yaitu pekerjaan serentak, pekerjaan serempak. Kok nggak pernah dengar ya? Memang jarang orang pakai bentuk ini, tapi ini adalah untuk melengkapi bentuk ing sebagai pengetahuan teman-teman. Jadi lain kali kalau baca buku, oh ini ingnya gerund, oh ini ingnya participle, oh ini ingnya yang itu katanya Yongki English School itu simultaneous work, itu pekerjaan serentak. Nah, ini bentuk-bentuk ing yang sudah sering kita pakai adalah satu, bentuk sedang. Tahu ya, sedang itu to be plus verb ing. Ini yang saya sebutkan panci dan tutup. Ya, pancinya yaitu pakai verb ing, to be-nya ini tutupnya. Jadi jangan sampai pakai bentuk sedang ing nggak pakai to be, itu nggak mungkin teman-teman ya. Panci sama tutup, oke? Itu sudah pelajaran lama itu ya. Nah, terus yang kedua adalah gerund ya. Gerund itu masih ingat kata benda, jangan lupa ya. Jadi kalau orang tanya gerund itu apa sih? Kata benda berasal dari bentuk ing. Verb ing ini kata kerja bentuk ing, teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah participle. Apa participle? Participle kata sifat ya, berasal dari kata kerja bentuk ing juga, itulah participle, teman-teman ya. Nah, ternyata ada satu lagi pemakaian bentuk ing ya yang jarang kita pakai, yaitu ada lagi ya, tinggal satu lagi ya, ini namanya pekerjaan serentak atau pekerjaan serempak. Tahu teman-teman ya, serempak itu berbarengan ya. Nah, ini kita nyebutnya simultaneous work ya. Nah, di mana? Nah, saya ulang, simultaneous work, di mana satu subjek, ya, subjeknya ini satu, ya. Nah, satu subjek yang sama melakukan lebih dari satu perbuatan atau tindakan secara serentak. Serentak itu bersamaan, ya. Nah, satu subjek melakukan perbuatan, tindakan, pekerjaan yang sama, ya. Nah, lebih dari satu perbuatan, ya, tapi pada waktu yang sama, dengan pengertian perbuatan atau pekerjaan yang pertama, ya, ke satu, boleh memakai tense. Tense itu waktu, teman-teman ya. Orang suka bilang tenses itu loh, ya. Nah, kata kerja pertama, pekerjaan pertama boleh memakai tense apa saja. Present tense, past tense, future, present perfect, semua boleh. Tetapi pekerjaan yang kedua atau ketiga, jika ada ya, harus dalam bentuk ing ya. Dalam bentuk ing ini ya. Oh, jadi yang kedua, ketiga memakai bentuk ing, iya ya. Tapi tanpa memakai kata penghubung seperti and, but, or, itu kata penghubung, teman ya, dan, tapi, atau, dan lain-lain, sama sekali ya. Nah, jadi intinya jangan lupa teman-teman ya, pekerjaan yang pertama
boleh memakai tense apa saja. Masih ingat tense waktu ya? Nah, boleh, tetapi pekerjaan yang kedua ya atau ketiga jika ada harus dalam bentuk ing dan tanpa memakai kata penghubung sama sekali loh ya. Nah, itulah yang disebut simultaneous verb. Nah, jadi totalnya ada 4 macam pemakaian bentuk ing dalam bahasa Inggris ya. Nah, tadi saya sebutkan ke-1 bentuk sedang, kedua gerund, ketiga participle, keempat ini kita menyebutnya simultaneous verb ya, yaitu pekerjaan serentak. Nah, ini contohnya teman-teman. Ya, 1. Your sibling often comes to my house bringing me some food, telling me a lot of news. Nah, ya. Dan ini satu subjek yaitu your sibling, saudaramu. Sibling ini saudara boleh laki, boleh perempuan teman-teman ya, boleh brother, boleh sister. Orang Jawa bilang dulur ya. Dulur itu kan bisa laki, bisa perempuan ya. Sering datang. Kok pakai S ya lo? Your sibling yang dilihat siblingnya akan bisa he, bisa si. Oh ya, si it nambah S itu tolong jangan lupa teman-teman ya. Kalau kadang masih lupa berarti bahasa Inggrisnya belum canggih. Tapi kalau sudah tidak pakai mikir, begitu si it keluar S-nya, itu namanya English runs in your blood. Ya, bahasa Inggris sudah mendarah daging ya. Jadi saudaramu sering datang ke rumah saya. Nah, ini membawakan saya beberapa sedikit makanan, menceritakan pada saya banyak berita. Nah, jadi jangan lupa teman-teman. Jadi yang dilihat tadi adalah ini ya. Jadi sambil datang ya. Jadi dia datang. Nah, datang ini pekerjaan serentaknya adalah dia datang membawakan makanan, menceritakan berita-berita banyak. Nah, ya. Jadi satu subjek melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi yang pertama ini tense-nya bebas. Nanti kalau comes-nya diganti tomorrow, ya welcome, tidak pakai S gitu. Kalau lampau, ya came ya. Jadi misalnya ini tak rubah lampau ya. Nah ini, jadi your sibling came ya, lampau ya, to my house, bringing, ini tidak ikut-ikut teman-teman ya. Bringing-nya tetap bringing me some food, telling me a lot of news last night. Nah, tinggal ngerubah last night-nya. Gitu aja teman-teman ya. Nah, gampang kan ya. Yang kedua, don't worry. At this time tomorrow, I will sit on the swing in the park waiting for you. Nah, ini saking tak beri cuma 2 perbuatan aja ya. Jadi ini ya, kita tinggal lagi mau di depan ini. Nah, jangan khawatir ya, don't worry. Ya, jangan khawatir. At this time tomorrow, pada saat seperti ini besok, I will sit on the swing. Saya akan, tomorrow kan akan datang ya, present future ya, simple. Nah ini, jadi saya akan duduk di ayunan itu di dalam taman menunggu kamu. Nah ya, jadi pekerjaan pertamanya will sit ini akan duduk. Oh ini tense-nya bebas ya, yes. Ya pakai, kalau everyday ya I sit, kalau lampau ya I sat gitu kan ya. Jadi tense-nya bebas. Nah, duduk di ayunan itu di dalam taman ya. Nah, di dalam taman. Nah, menunggu kamu. Nah, jadi pekerjaan serentaknya menunggu kamu. Jadi saya akan duduk di ayunan itu di dalam taman menunggu kamu, eating some peanut. Nah, nek perlu tak tambah pekerjaan ketiga, eating some peanut, drinking some tea. Nah, oh jadi 4 pekerjaan boleh ya. Jadi yang pertama ini tense-nya akan datang, will sit. Nah, yang ini harus ing, ini pekerjaan keduanya ya. Jadi akan duduk di ayunan di dalam taman itu menunggu kamu, makan kacang, minum teh. Nah, gitu misalnya ya. Jadi I will sit on the swing in the park waiting for you, eating some peanut, drinking some tea. Nah, ini kalau mau ditambah-tambahi boleh saja teman-teman ya. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, jadi ya, untuk lebih jelasnya, perhatikan 4 macam pemakaian bentuk ing tersebut di bawah ini. Nah, ini sebagai pelengkap
Ya, nah tadi itu kan ada 4 macam kan, untuk lebih perhatikan 4 macam nih. Nah, sebagai pelengkap, perhatikanlah macam-macam pemakaian bentuk ing di bawah ini. Ya, nah ini saya mulai yang pertama, yaitu 1, untuk membentuk kalimat sedang. Masih ingat ya, sedang itu harus ada ingnya, tidak bisa enggak. Namanya continuous tense ya. Jadi kalau sedang itu harus ada ingnya, dan ing itu harus gandeng sama to be, teman-teman ya. Ibarat panci sama tutup ya. Ini bahasa Inggrisnya adalah continuous form ya. Nah, jadi bentuk sedang. Nah, kita lihat contohnya ini. Yang ke-1, listen, someone is knocking at the door ya. Nah, dengarkan, seseorang sedang mengetuk pintu. Knock at itu mengetuk, teman-teman ya. Nah, sedang, jadi kalau pakai knocking, ing itu harus pakai to be, teman-teman, tidak bisa enggak ya. Contoh yang kedua, I have been writing this composition since yesterday ya. Nah, jadi saya telah menulis ya karangan ini sejak kemarin. Nah, jangan lupa teman-teman, kita pakai ing, jadi nulisnya itu belum selesai, tapi sudah nulis loh. Ini namanya present perfect continuous tense. Nah, setelah ini teman-teman saya akan mengajarkan tenses yang katanya sulit itu, ternyata nanti kalau sudah tahu analisanya, bagaimana rumusnya, memakainya, tenses itu mudah sekali, teman-teman ya. Kenapa? Lah, itu loh, saya selalu bilang, something is difficult if you don't understand, but if you understand, everything is easy ya. Kalau ngerti semua itu mudah kok ya. Nah, ini jadi saya telah itu mesti pakai have, teman-teman ya. Nah, have ini telah, tapi dihubungkan dengan sedang kan, karena apa? Sudah nulis tapi belum selesai, jadi sampai sekarang masih nulis terus. Nah, ini pakai ing kan. Lah, ingnya ini kan butuh to be. Lah, ingnya butuh to be, mestinya I itu kan am kan. Berhubung have ini telah itu butuh bentuk ketiga, teman-teman. Nah, bentuk ketiga dari am itu kan tahu ya, to be itu am, is, are, lampaunya was, were, ketiga itu been. Jadi supaya nyambung, telah sampai sekarang masih, kita pakai rumus I've been writing this composition since yesterday. Jadi saya telah menulis karangan ini sejak kemarin ya. Jadi sudah nulis sampai sekarang masih nulis terus, belum selesai. Nah ya, ini adalah tensesnya, present perfect continuous tense. Next time I will teach you more. Oke. Nah, konsentrasi kita adalah ini, bentuk ing-nya dulu. Kedua, sebagai kata benda, noun. Yes, gerund kan noun kan ya. Nah, kalau teman-teman lupa, gerund itu ada di video ke-33, 34, 35. Itu gerund ke-1, part 1, part 2, part 3, terus 36, 37, 38 itu menghubungkan dengan ing, dengan bentuk ke-1 ya. Teman-teman boleh lihat sendiri, diulang kalau lupa. Contoh yang gerund ini 1, seeing is believing. Ingat ya. Nah, seeing ini permulaan kalimat harus pakai ing, gerund namanya. Nah, yang kedua ini objek juga gerund, jadi gerund sebagai subjek dan objek. Nih ya, gerund sebagai subjek, yang seeing tadi, dan yang believing itu adalah objek. Nah, ini kalau diartikan apa ya? Nah, seeing is believing. Nah, ini adalah peribahasa. Jadi, melihat dulu, baru percaya ya. Jadi kalau teman-teman mendapat berita, terus jangan, wih kok gitu ya, alah itu kan cuma berita kan. Nah, apalagi sekarang hoax gitu ya, hoax mestinya ucapannya ya, tapi orang bilang hoax itu lebih banyak hoax daripada the truth ya, daripada kebenaran. Itu banyak yang berita bohongnya, teman-teman ya. Jadi jangan lekas percaya, melihat dulu baru percaya. Lah, bahasa Indonesianya jangan percaya sebelum melihat. Inggrisnya sama kan, melihat dulu baru percaya gitu ya. Nah, ini gerund. Yang kedua, by working hard, no difficulty can be overcome. Ini namanya gerund sesudah kata depan. Mana kata depannya? Ini, by working hard ya, without working hard, after working hard, before working hard. Ini namanya gerund sesudah kata depan. Itu ada di gerund bagian yang kedua, teman-teman ya. Video ke-34 berarti ya. Nah, jadi dengan bekerja keras, dengan kok nggak with ya,
Enggak, teman-teman. Kalau with itu penyertaan. Do you want to go with me? Nah, itu penyertaan. Tapi kalau dengan diikuti suatu cara, kita pakai by diikuti gerund, teman-teman, ya. Misalnya, by telling the truth, nah, dengan mengatakan yang sebenarnya, your boss will trust you more. Nah, dengan mengatakan yang sebenarnya, bosmu akan lebih mempercayai kamu. Jadi, by diikuti gerund ini dengan suatu cara, teman-teman, ya. Itulah gerund, ya. Jadi dengan mengatakan yang sebenarnya, dengan bekerja keras, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi, ya. Nah, kalau kita cuma kebanyakan teori, tidak ada prakteknya, ya semua sulit, teman-teman, ya. Makanya bekerja keras, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Oke, nah kita lihat yang ketiga, sebagai kata sifat, namanya participle, masih ingat ya? Nah, participle itu kata sifat. Nah, kata sifat itu selalu menerangkan kata benda, selalu, teman-teman, ya, atau kata ganti. Nah, kata ganti ini yang juga sebagai pengganti dari kata benda. Jadi kata benda itu kalau diganti kata ganti, jadi kata ganti itu pasti menggantikan kata benda, teman-teman, ya. Misalkan your husband itu diganti he, kan bahasa Inggris tidak boleh diulang-ulang, kan. Your wife diganti she, ya. Your car diganti it. Nah, gitu. Oh, jadi kata benda dengan kata ganti itu prinsipnya sama, teman-teman, ya. Karena kata benda ini memang kalau diulang tidak boleh, harus pakai kata ganti. Nah, kata ganti ini juga memang sebagai pengganti dari kata benda. Jadi sama, kata benda dengan kata ganti itu sama, teman-teman, ya. Nah, kita lihat contohnya ini. 1. The king founding Majapahit Kingdom was Raden Wijaya. Nah, ini ya, kita lihat lagi, teman-teman, ya. The king founding, nah, jadi ini raja yang mendirikan, ya, yang membangun kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Nah, sepertinya ini kita boleh juga pakai yang relative pronoun yang tak ajari who, whom, whose itu loh, teman-teman, ya. Kita sebenarnya boleh aja pakai the king who founded, jangan lupa ya, found ini bukan menemukan loh. Found ini lampaunya tambah id, found, founded, artinya mendirikan. Tapi kalau find, found itu menemukan, ya. Nah, jadi raja yang mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, ini founding ini kan menerangkan benda, kan. Ya, raja yang mendirikan. Oh, itu menerangkan benda, itu pasti participle ing, teman-teman, ya. Atau the king who founded Majapahit Kingdom, lah itu bukan bentuk ing, itu pakai relative pronoun. Sama, teman-teman, ya. Nah, ini enak mana? Lebih seni ini, ya. The king founding Majapahit Kingdom, the person buying your car, nah gitu loh, teman-teman, ya. Nah, orang yang membeli mobilmu gitu. The king founding Majapahit Kingdom was Raden Wijaya. Lah, ini adalah menerangkan kata benda. Iya kan? Tadi itu loh, menerangkan the king, kan, ya. Nah, ini the king founding, nah founding menerangkan the king, menerangkan benda. Ini pasti kata sifat participle, ya. Lagi, realizing what had really happened, the broker was ashamed of himself, ya. Nah, ini kalau diartikan, teman-teman, ini ya, menyadari apa yang telah benar-benar terjadi, si maklar, ya, broker itu. Si maklar itu malu akan dirinya sendiri, ya. Tadi marah-marah nggak tahu kejadiannya, lah setelah tahu dia malu sendiri. Nah, kalau kita lihat ini, realizing what had really happened, ini siapa yang menyadari? Lah, yang menyadari ini ya si broker tadi, kan, menerangkan benda juga, kan. Oh, jadi menerangkan benda itu pasti ing, ya, pasti itu participle. Ya, lah enaknya participle ini kita juga bisa merupakan kalimat seperti ini, ya. Realizing what had really happened, the broker was ashamed of himself, malu akan dirinya sendiri. Lah, ini menerangkan suatu kalimat, tapi subjeknya saja yang juga kata benda, kan, subjeknya itu the broker tadi itu, ya. Nah, coba kita lihat contoh berikutnya, yang ketiga. Turn on the reading lamp if the room is less light. Ya, ini menerangkan tentang gunanya suatu kata benda. Reading lamp, ya. Nah, reading lamp ini apa? Lampu baca. Reading ini menerangkan benda lagi, lamp, lampu yang gunanya untuk baca. Ini ing juga participle, ya. Nah, kita lihat contoh keempat.
The woman is interesting. Ya, jadi wanita itu menarik. Ya, nah menarik ini apa? Kalau the woman diganti pakai she kan sama. She is interesting. Interesting menerangkan she, dia pasti kata sifat. The woman is interesting menerangkan kata benda, juga dia kata sifat, namanya participle. Ya. Nah, yang keempat ini ya, menunjukkan pekerjaan-pekerjaan lain yang dilakukan serentak oleh subjek yang sama dengan ketentuan ini. Pekerjaan pertama boleh memakai tense apa saja, sedangkan pekerjaan yang kedua ya atau ketiga kalau ada teman-teman ya dan seterusnya harus bentuk ing dan tanpa memakai kata penghubung sama sekali. Ya, kita lihat contohnya ini. 1. They got on the bus carrying a lot of parcels this morning. Nah, ini kan menerangkan subjek ya. Nah, kita lihat ini. They got on the bus, mereka naik bis. Naik bisnya ini lampau ya, makanya pakai bentuk kedua. Lah, sambil naik bis ini membawa banyak ya kotak-kotak bingkisan gitu, talking with people. Nah, boleh ditambah-tambahi teman-teman ya. Jadi pekerjaan pertama lampau, yang ini harus ing ya. Yang kedua, she is still standing there looking at the pictures. Nah, sama, ini juga menerangkan subjek juga ya. Subjeknya ya ini she ya. Dia masih sedang berdiri di sana melihat lukisan-lukisan itu. Nah, jadi pekerjaan pertamanya aku pakai bentuk sedang ya. She is still standing, ini sedang, ing pakai to be kan. Nah, yang pekerjaan serentaknya ini adalah bukan sedang ya, tapi pekerjaan serentak. Jadi tense yang pertama ini boleh lampau, boleh sedang, yang kedua harus ing terus ya. Nah, yang ketiga, we saw Ali while sitting on the veranda ya. Nah, ini dengan while berarti menerangkan subjek juga teman-teman ya. Jadi maksudnya ini we saw Ali while sitting. Nah, ini kami melihat Ali selagi kami duduk. Mestinya ini while we were sitting ya. Nah, jadi ing di sini menerangkan we-nya ya. Jadi kami melihat Ali selagi kami duduk-duduk di beranda ya, di serambi gitu ya, veranda. Nah, dan yang keempat, we saw Ali sitting on the veranda. Hati-hati. Jadi kalau tanpa while ya, berarti menerangkan objek teman-teman ya. Nah, coba kita lihat ini. We saw Ali sitting. Nah, jadi kami melihat Ali duduk-duduk ya di serambi. Nah, jadi yang duduk ini siapa? Ini Ali. Sebetulnya ini sama dengan we saw Ali sit on the veranda ya. Nah, jadi kami melihat Ali duduk-duduk. Nah, ini kan verb, hubungan verb tidak pakai to ya. Ini namanya infinitive without to. Lihat video ke-30 ya, ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, ini cuman sama kok sebenarnya ya. We saw Ali sitting, kami melihat Ali duduk-duduk di serambi. We saw Ali sit sama juga. Cuma kalau ini sekali lagi waktunya lebih lama ya duduknya, kalau ini lebih sebentar ya. Nah, kita ada wise word sedikit, yaitu honesty is the best policy and honesty is the first chapter in the book of wisdom ya. Nah, tahu teman-teman, honesty adalah kejujuran, adalah sikap yang terbaik ya, dan kejujuran adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan. Nah, teman-teman, dengan selesainya ini simultaneous work ini, bentuk ing pemakaian yang keempat itu rasanya tidak ada lagi bentuk ing dalam bahasa Inggris ya. Teman-teman sudah ngerti semua. Nah, lain kali kita akan bicara tentang tenses yang katanya sulit, ternyata tidak sama sekali ya. Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thanks for watching and learning the videos from Yongki English School. Goodbye and see you again.